Shalom, selamat sore kaum wanita, kaum ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya ibu-ibu menjawab luar biasa, amin. Kita patut bangga dan patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun hampir 1,5 tahun lebih tidak ada ibadah kaum ibu, tapi Tuhan masih memelihara hidup kita sampai hari ini. Itu sebabnya kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang masih berlaku atas hidup kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu kita berdoa terlebih dahulu, biar Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati firman-Nya. Mari saya akan memimpin ibu-ibu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore ini kami boleh dipertemukan dan kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang mengurapi kami, sehingga kami boleh menangkap maksud Tuhan dari setiap firman Tuhan. Dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Ibu-ibu boleh dikuatkan, Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1,5 tahun lebih pandemi ini sudah berjalan. 1,5 tahun lebih juga ibadah diadakan secara online. Pandemi ini membuat banyak penderitaan. Saya percaya bahwa ibu-ibu sangat merasakan akibat dari pandemi ini. Mungkin ada suami yang di PHK, mungkin ada anak-anak yang kesulitan dalam menerima pelajaran. Ada banyak hal. Bahkan mungkin ada kematian yang terjadi. Istri ditinggalkan oleh suami yang ditinggalkan oleh istri, atau mungkin malah anak-anak yang ditinggalkan orang tua karena pandemi ini. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa hampir semua orang merasakan akibat dari pandemi ini. Terutama masalah perekonomian. Bisa saja terjadi pemasukannya kurang, malah mungkin berkurang, tetapi pengeluaran bisa bertambah. Karena anak-anak sekolah yang dulunya berangkat ke sekolah, sekarang harus memerlukan pulsa data, kuota, bahkan harus memerlukan HP yang canggih sehingga mereka bisa menangkap pelajaran dengan baik. Itu satu pengeluaran tersendiri ibu-ibu. Dan itu dampak dari pandemi yang mengakibatkan ekonomi keluarga bisa morat-marit. Tapi juga ada banyak orang yang melihat bahwa pandemi ini juga membuat mereka jauh dari Tuhan. Karena biasanya mereka bergereja, biasanya setiap hari Minggu atau hari-hari yang lain mereka berkumpul untuk beribadah, menikmati firman Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika pandemi ini terjadi, banyak gereja-gereja yang sudah ditutup, tidak mengadakan ibadah secara tatap muka, bahkan hanya ibadah secara online seperti hari ini. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah ketika masa krisis ini seperti pandemi ini terjadi seperti saat ini membuat kita jauh dari Allah? Apakah kesusahan yang terjadi seperti saat ini membuat hubungan kita dengan Allah semakin jauh? Ibu-ibu bisa menilai dan bisa mengoreksi terlebih sendiri di hati kita. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan selama masa pandemi ini, selama kita tidak pernah beribadah secara tatap muka di gereja? Sore hari ini
kita akan belajar satu firman Tuhan dengan dengan judulnya tetap berbuah meskipun hidup dalam kepahitan. Saya ulangi, tetap berbuah, bisa saja berbuah manis meskipun hidup dalam kepahitan. Maksudnya begini, apakah kita akan tetap berbuah menjadi berkat bagi orang sekeliling kita sekalipun hidup dalam penderitaan, sekalipun hidup dalam kekurangan, sekalipun hidup dalam kesusahan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidak berbicara soal menjalankan ibadah secara ritual. Kekristenan itu tidak terbatas pada kegiatan kegerejawian aja. Kekristenan itu tidak dibatasi dengan cara cuma menjalankan ibadah saja. Kalau kita berbicara tentang kekristenan, sebenarnya kita berbicara tentang hubungan yang intim antara Allah dengan umatnya, antara Bapa dengan anak-anaknya. Sebenarnya kekristenan itu tentang relasi antara Tuhan Sang Pencipta kepada umat tebusannya. Jadi kekristenan itu tidak berbicara tentang menjalankan ibadah sekedar itu saja, tapi lebih dari itu, bahwa kekristenan adalah hubungan yang intim antara Allah sebagai Bapa kita dengan umatnya, kita ibu-ibu sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan memanggil Allah sebagai Bapa kita. Karena ada hubungan yang dekat, yang intim antara Bapa dengan kita, anak-anaknya. Itu sebenarnya inti kekristenan. Apakah ada hubungan yang lancar, yang intim antara Allah sebagai Bapa kita dengan kita sebagai umatnya? Kekristenan itu berbicara tentang kebutuhan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Hubungan yang tidak berdasarkan karena pas kita perlu, kita baru cari Tuhan. Pas kita memerlukan Tuhan, baru kita berdoa sungguh-sungguh, bahkan berpuasa untuk mencari jawaban Tuhan. Kekristenan adalah hubungan karena kesadaran bahwa hidup kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Dia sudah berkorban di atas kayu salib supaya kita menyadari hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan milik kita secara pribadi, tetapi benar-benar Tuhan yang memiliki hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, konsep ini harus kita pakai, harus kita mulai mengerti bahwa hidup kita untuk Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita secara pribadi, bukan milik keluarga kita, bukan milik suami kita, bukan milik anak-anak kita. Hidup kita ini, hidup orang percaya, milik Allah. Karena Allah sudah menebusnya di atas kayu salib. Mari miliki kesadaran ini. Ketika kita memiliki kesadaran ini, ibu-ibu, kita akan semakin kuat melekat kepada Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, kita akan cari Tuhan terus. Kita akan merasa ketergantungan dengan Tuhan. Itu lebih lagi. Karena kita sadar, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Tuhan. Dia sudah menebus dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib.
Konsep ini harus kita mengerti supaya setiap hari ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari, dari mulai pagi, siang, sore, sampai malam hari. Kita membutuhkan Tuhan. Ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Pelajaran yang sore ini ingin saya bagikan adalah ketika kita berbuah manis, sekalipun di dalam kehidupan yang pahit. Saya akan membuka di dalam Yohanes 15, Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dan 6. Ini adalah gambaran yang Tuhan Yesus maui atas hidup kita. Bagaimana kekristenan itu harus dimaknai sebagai hubungan yang melekat antara pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Saya akan membacakannya secara cepat. Ibu-ibu bisa menyimaknya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 6. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tuhan memberikan gambaran hubungan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya waktu itu. Kalau sekarang kita bisa terjemahkan, itu adalah gambaran untuk kita umat tebusannya dengan Allah Bapa. Kita ini digambarkan ranting pohon, sedangkan Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Ranting akan menjadi kering ketika dia terlepas dari pokok anggur. Firman Tuhan dijelaskan di sana bahwa ranting harus melekat pada pokok anggur, baru ranting bisa berbuah. Ini hubungan yang sebenarnya sangat dalam untuk kita maknai, bahwa kita punya ketergantungan yang erat dengan Tuhan. Tidak bisa satu hari pun kita lepas dari Tuhan. Mungkin bisa saja ibadah ditutup. Tapi mari maknai firman Tuhan ini. Setiap hari kita harus cari Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Karena kita ranting. Satu kali bisa patah. Firman Tuhan jelas menggambarkan bahwa Bapa sebagai pengusaha memiliki permintaan, memiliki kemauan agar setiap ranting yang sudah dibersihkan itu menghasilkan buah. Kaum wanita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, berbuah itu menjadi perintah juga. Kita seringkali cuma mendengar bahwa Tuhan
berbicara tentang amanat agung. Pergi dan menjadikan seluruh bangsa ini menjadi murid. Tetapi sebenarnya perintah untuk berbuah adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Coba dibuka di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 di sana disebutkan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan di sini. Tuhan berkata, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ada perintah di sana supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Satu lagu sekolah minggu berkata, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Itu maknanya dalam, ibu-ibu. Kita harus tinggal terus di dalam Tuhan. Kita harus melekat terus pada pokok anggur. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Tidak bisa kita merasa sudah bisa dan kita terlepas dari pokok anggur. Tidak bisa. Karena ketika kita merasa sudah bisa, kita tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan karena semua sudah serba ada. Itu berarti kita terlepas dari pokok anggur. Dan kekeringan yang akan terjadi. Kita butuh Tuhan setiap saat. Kita butuh Tuhan dalam setiap waktu. Dalam setiap keadaan. Kita butuh Tuhan. Itu sebabnya terus tinggal di dalam Dia. Supaya kita bisa berbuah bagaimana caranya. Mari berusaha untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingat juga satu lagu sekolah minggu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Begitu. Kita harus baca firman Tuhan. Doa setiap saat. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti layaknya ranting dengan pokok anggur. Kalau kita mau berbuah, tetaplah di dalam Tuhan. Menikmati hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan sedetik pun. Apalagi di pandemi ini. Ketika masalah datang, semakin kita harus melekat kepada Tuhan. Semakin kita gandol sama Tuhan. Jadi, dalam penderitaan sekalipun, firman Tuhan berkata, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah dihasilkan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada pertumbuhan rohani. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin akan bertanya, apa itu berbuah? Saya ingin memberikan penjelasan sedikit saja yang membuat kita lebih jelas lagi. Maksud berbuah adalah hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita memuliakan Tuhan dan Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat Tuhan yang berkarya, Tuhan yang hidup di dalam kita. Biasanya orang yang berbuah, yang sudah bertumbuh secara rohani, dia akan berubah karakternya, sifatnya,
hidup lamanya akan ditinggalkan. Itu berbuah. Itu perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bisa saja orang menjadi alim ketika di gereja. Tetapi yang dimaksud berbuah di sini adalah kita benar-benar mengalami perubahan yang dari dalam. Orang menikmati bagaimana keindahan hubungan kita dengan Tuhan dan mereka melihat perubahan yang terjadi. Ibu-ibu bisa melihat apakah ada perbedaan ketika ibu-ibu dulu belum mengenal Tuhan dan setelah ketika sudah mengenal Tuhan. Yang dulu cerewet, medite minta ampun gitu ya, suka cepat marah. Ketika kenal Tuhan, ketika hubungannya dekat dengan Tuhan, karakternya mulai diubahkan, mulai sabar, tidak cepat marah, bahkan suka memaafkan. Itu perubahan, itu buah yang nyata ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Ada banyak buah-buah yang lain yang firman Tuhan sudah sebutkan. Tapi biar poin ini saja kita maknai bahwa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketergantungan dengan Tuhan, sehingga kita boleh membuat satu perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya ingin mengambil satu contoh dari firman Tuhan tentang seorang tokoh, walaupun dalam kepahitan hidup, tetapi kemanisan hatinya, kemanisan rohaninya bisa terpancar bahkan menjadi berkat buat orang lain. Dan kiranya contoh ini bisa kita pegang, kita bisa ambil dari penderitaan selama masa pandemi ini. Apakah kita bisa berbuah? Biar kita belajar untuk berbuah meskipun di dalam kesulitan. Saya ambil contoh tokoh di dalam firman Tuhan yaitu Ibu Naomi. Ibu Naomi, pasti kisah ini sudah sangat familiar untuk ibu-ibu semua. Saya senang dengan Naomi karena mama saya namanya Naomi. Keponakan saya namanya Naomi. Jadi Naomi sangat familiar untuk saya. Kita belajar tokoh Naomi ini. Naomi ketika merantau di Moab, penderitaannya dimulai ketika suami terkasihnya Bapak Elimelek Tuhan panggil. Bahkan menyusul kemudian 2 putranya juga Tuhan panggil. Memang tidak dijabarkan di firman Tuhan bagaimana kondisi Naomi saat itu. Tapi yang jelas ada buah yang dihasilkan oleh Naomi dan itu yang menjadi titik terang bahwa Naomi adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, hidupnya melekat kepada Tuhan dan bisa berbuah manis. Buahnya bisa dilihat dari Ruth sebagai menantunya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Ruth orang Moab, bangsa kafir, tidak pernah mengenal Tuhan. Ketika menikah dengan Mahlon, Ruth dibawa kepada pengenalan akan Allah. Melalui siapa? Melalui Naomi, ibu mertua yang hubungannya dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya ketika terjadi perpisahan, yang seharusnya terjadi perpisahan, justru Ruth tidak mau berpisah. Ruth berkata di dalam Ruth pasal yang pertama di ayat yang ke-16 dan 17. Ruth pasal yang pertama ayat 16 dan 17.
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Naomi kehilangan pegangan. Naomi kehilangan suami, Naomi kehilangan kedua anaknya. Tetapi kemanisan hati Naomi tidak terkontaminasi pada kepahitan hidupnya. Kemanisannya terpancar sehingga Rut tertarik untuk menyembah Tuhan, Allahnya Naomi. Bahkan Rut ingin langsung pulang ke negaranya Naomi. Bahkan Rut ingin, dan dia berkata, bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku. Kalau seandainya ibu-ibu, Naomi bukan mertua yang baik, karakter Naomi belum diubahkan, karakter Naomi karena kesusahan hidup, karakternya juga akhirnya akan mengubah cara berpikirnya, mengubah tingkah lakunya, mengubah perbuatannya. Tidak akan pernah ada Rut yang tertarik untuk dekat dengan Naomi. Begitu suami meninggal, anak-anak juga meninggal, pasti yang terjadi, menantu juga akan meninggalkan Naomi. Rut dan Orpa yang memang bukan sebangsa dengan Naomi, pasti akan pergi meninggalkan Naomi. Tetapi karena Naomi adalah memiliki kelembutan hati, karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan, kemanisan hati Naomi itu membuat Rut tertarik. Dari kebaikan hati Naomi, Rut tertarik untuk menyembah Allah yang sama dengan Allah Naomi. Untuk menjadikan bangsa Naomi menjadi bangsanya juga. Ini adalah kehidupan yang tetap berbuah manis sekalipun mengalami banyak penderitaan. Contoh yang jelas bagaimana Naomi sekalipun banyak sekali mengalami penderitaan, tetapi ada buah yang tetap, yaitu Rut. Bahkan disebutkan di sana, Rut akhirnya menjadi nenek buyutnya dari Daud. Bahkan nanti pada silsilah Tuhan Yesus, nama Rut tercantum di sana. Orang kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, bisa dimenangkan oleh kemanisan hati Ibu Naomi, sekalipun dalam penderitaan. Itu sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan karena pandemi ini sebenarnya tidak bisa menghalangi kita untuk berbuah manis. Justru di dalam penderitaan ini kita diuji, apakah kita tetap melekat kepada Tuhan. Kalau hubungan kita melekat kepada Tuhan, pasti hidup kita akan berbuah manis. Sekalipun mungkin dalam kekurangan, sekalipun mungkin dalam tangisan, karena banyak penderitaan. Tetapi orang-orang di sekitar kita boleh melihat kepribadian yang ada, yaitu Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup renungan hari ini dengan satu kisah ketika
ada pemilihan Ratu Kecantikan untuk Indonesia, Putri Indonesia, ada juri yang menanyakan begini, pilihlah satu dari 3 pilihan ini dan berikan alasan kenapa kamu memilihnya. Pilihannya adalah begini. 1, kamu akan menjadi gadis, atau pilih jadi seorang. Yang kedua adalah seorang istri, yang ketiga adalah seorang ibu. Kemudian putri ini berpikir sebentar dan dia berkata begini, saya memilih menjadi seorang ibu. Alasannya, karena ketika menjadi seorang ibu, berarti saya sudah melalui masa gadis saya. Dan ketika sudah menjadi seorang ibu, berarti saya sudah juga menjadi seorang istri sebelumnya. Dan bagi seorang ibu adalah satu kebahagiaan karena sudah mengalami menjadi gadis dan menjadi istri. Seorang ibu memiliki keuntungan, yaitu ketika dia melahirkan anak-anak, apalagi menghadirkan seorang putri ke dalam dunia ini, dia bisa belajar mengajarkan kepada anaknya untuk menjadi gadis yang baik, sampai mengajarinya, membekalinya untuk menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya kelak. Itu indahnya menjadi seorang ibu. Dari hal ini kita mau belajar. Sekalipun dalam penderitaan, biar maknai menjadi seorang ibu lebih indah lagi. Kita mau berbuah manis bagi Tuhan dan mempersiapkan anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi bekal buat kita semua. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, sekalipun dalam penderitaan, tetap melekat erat kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita menghasilkan buah-buah yang manis yang kita bisa bawa untuk kemuliaan namanya. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman sudah dibentangkan, biar Allah Roh Kudus menyempurnakan segala kekurangan yang ada. Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lagi, sehingga setiap kami yang mendengar boleh menangkap maksud firman Tuhan. Kami yang mendengar boleh melakukan firman Tuhan, dan kami boleh belajar lebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami selama masa pandemi ini, kami lebih dekat kepada Tuhan. Biar selama masa pandemi ini, sekalipun belum beribadah secara tatap muka, tetapi lewat ibadah online ini, banyak ibu-ibu yang dikuatkan, banyak ibu-ibu yang semakin melekat erat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biar semua yang mendengarnya mendapat berkat dan menikmati berkat Tuhan, bahkan bisa dijadikan sebagai pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati semua kaum ibu dimanapun berada. Kiranya ibu-ibu semakin kuat di dalam Tuhan. Berkat yang penuh yang dari Tuhan melimpah atas hidup ibu-ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore.
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat berbuah bagi Tuhan. Amin.